Jadi selamat malam, Miss Jenny. Nama saya Nicholas Farel Tandijaya. Dan sekarang untuk remedial, saya akan menjelaskan cara mengerjakan 3 soal ini. Itu yang pertama, yang A, jarak titik A ke garis KM. Yang B, jarak titik N ke bidang KLM. Yang ketiga, jarak titik K ke bidang BCNM. Oke, jadi yang pertama itu yang A, jarak titik A ke garis KM, sorry. Jadi untuk yang A kita bisa gambarkan dulu seperti ini ya. Nah, ini kita bisa bilang ini K, ini itu A, ini itu M. Ya, dan kita mencari titik A di sini ke garis KM. Jadi ke sini. Ya. Oke, jadi kan dari titik A ke titik K itu sama aja kayak setengahnya dari titik A ke titik D, yaitu titik A ke titik D itu 2, sehingga kita mengetahui bahwa titik A ke titik K itu 1. Jadi ini 1 cm. Kemudian untuk mencari bidang yang lainnya, kita mencari bidang titik A ke titik M dulu, yaitu kita menggunakan eh, untuk mencari MA. Kita menggunakan bidang AMO, itu seperti ini. Di sini A, di sini M di atas, dan di bawah ini O atau P, ya P. Jadi ini tuh diambil dari sini, itu A, M, dan juga di sini P. Ya, jadi terbentuklah bidangnya. Nah, untuk mencari A ke M itu kan kita mengetahui eh, A ke B itu 4 dan P itu ada di tengah-tengah AB. Sehingga A ke P itu 2 dan P ke M itu sama aja kayak tinggi, jadi itu 3. Sehingga kita mengetahui bahwa Pitagoras dari ini bidang AMP untuk mencari AM itu adalah 13, akar 13. Nah, sehingga kita mengetahui ini bahwa akar 13. Dan kemudian kita bisa mencari KM-nya. Jadi KM-nya itu Pitagoras dari bidang KAM, yaitu akar 13 ditambah 1 kuadrat, ini juga kuadrat, sehingga ini menghasilkan 13 ditambah 1 sehingga menjadi 14, akar 14 ya. Jadi ini adalah akar 14. Ya. Kemudian kita akan mencari titik A ke garis KM. Jadi di garis di sini. Untuk mencari itu kita menggunakan em, luas segitiga. Jadi ada rumusnya itu 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2
dikali alas dikali tinggi. Sehingga segitiga yang pertama itu 1/2, alasnya itu 1 dikali tingginya akar 13. Kemudian segitiga kedua itu 1/2, alasnya itu akar 14. Ya di sini akar 14. Dan tingginya itu T karena belum diketahui. Sehingga ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, dan ini akar 13 sama dengan akar 14 T, begitu akar 14-nya dipindah ruas. Jadi akar 13 per akar 14 sama dengan T. Ini masih bisa kita rasionalkan, sehingga ini akar 14-nya kita keluarkan. Jadi, oh bukan kita keluarkan, kita kalikan dengan akar 14 per akar 14. Jadi seperti ini. Akar 13 dikali akar 14 per akar 14 dikali akar 14. Waduh, maaf, rada kurang bagus tulisannya. Sehingga kita mengetahui jawabannya itu em, jadi ini hasilnya ini dikali ini, kemudian ini jika dikali jadi hasilnya sama, jadi jadi 14 saja. Jadi kita mengetahui jawabannya itu yang atas itu, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini, saya kotakin. Oke, jadi jawabannya ini itu akar 182 per bawahnya itu akar 14 kali akar 14, ya hasilnya 14. Tak. Ya, jadi kita mengetahui A itu jarak titik A ke garis KM itu adalah akar 182 per 14. Kemudian kita pindah ke B, jarak titik N ke bidang KLM. Bentar ya, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita ke nomor 2, yang B. Oke, bentar. Jarak titik N ke bidang KLM. Oke, jadi bagaimana ya ini? Oke, jadi cara gampangnya kita bikin bidang baru saja ya. Jadi anggap saja di sini ini tengahnya itu O di sini. Ini O. Di tengah garis D ke B itu O. Jadi kita bikin bidang gini. Oke. Jadi kita bikin bidang MNO. Ini M. Di sini N dan di sini O. Nah, MN itu kan sama saja seperti B ke C. Jadi itu kita bisa lihat bahwa itu lebarnya 2. Habis itu untuk mencari MO kita bisa menggunakan bidang yang lain, yaitu kita bisa menggunakan titik P ya di sini.
di sebelah O. Kita bisa menggunakan titik P, jadi itu seperti ini. Ya, ini M, ini P, dan ini O. Nah, jadi M ke P ini kan sama saja kayak tinggi, jadi ini 3. P ke O ini sama kayak BC, tapi kan O-nya itu di tengah-tengah garisnya, jadi itu sama aja dibagi dua, jadi ini satu. Kemudian untuk mencari M ke O-nya kita bisa menggunakan Pitagoras yang menghasilkan akar 10. Ya, jadi kita mengetahui M ke O itu akar 10. Dan N ke O-nya juga akar 10 karena ini segitiga sama kaki ya. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kita kan ditanya N ke bidang KLM. Sehingga kita tarik dari titik N ke sini. Sehingga kita bisa mencari em, luas segitiga satu dan luas segitiga duanya. Itu jadi 1/2. em, Alas yang pertama itu mari kita lihat. Oh iya, saya lupa. Ini belum ya. Ini. Jadi kita mencari titik tengahnya dulu di sini. Titik tengah MN dan O itu kita bisa lihat sama aja seperti B ke F itu jadi sama dengan 3. Nah, baru kita cari luas segitiga satu dan luas segitiga duanya. Itu luas segitiga satu 1/2, luas segitiganya tinggi apa? Alas pertama itu jadi 2 dikali 3 tingginya 3 sama dengan 1/2 dikali alas yaitu akar 10 dan T-nya yaitu N yang kita belum ketahui. Jadi ini kita bisa coret, ini bisa coret, ini 2 kali 3 sama dengan 6 sama dengan akar 10 dikali T. Kemudian ini bisa kita pindahkan dari akar 10 ke sini. Itu jadi 6 per akar 10 sama dengan T. Dan ini kita bisa rasionalkan menjadi 6/10 akar 10. Ya. Jadi yang B itu 6/10 akar 10. Bentar, kita tulis di sini deh. Tadi nomor satu kan akar 182 per 14. Kemudian yang B itu 6/10 akar 10. Iya. Oke, baik. Sekarang kita akan pindah ke yang E atau yang ketiga, yaitu jarak titik K ke bidang PCNM. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Oke, jarak titik K ke bidang BCNM.
Nah, karena kalau misalnya di tengah-tengah gitu, rada bingung gitu, susah liatnya gitu ya. Bagaimana kalau kita menggunakan em, bidang A, B, dan M. Di misalnya gini, itu A, B, dan M. Jadi K-nya itu kita ganti A karena dilihatnya lebih gampang aja gitu lah. Oke, sekarang kita mengetahui A ke B itu 4, yaitu di sini. Jadi 4 ini. Kemudian untuk mencari MA-nya, M ke A, kita bisa menggunakan eh, seperti ini. M AMP maksud saya. AMP jadi aduh, sorry. Ini A, ini M, dan ini P di bawahnya. Nah, kita tahu kan ini A ke P tadi itu nomor dari nomor satu, ini 2. Ini M ke P sama aja kayak tinggi, itu 3. Dan Pitagoras ini itu akar 13. Oke. Nah, ketika sudah jadi ini, kita bisa tuliskan saja ini akar 13 dan ini akar 13. Karena segitiga sama kaki jadi MA ataupun mau ke MB itu sama saja. Nah, oke. Oke, untuk ini tingginya kita mengetahui sama saja seperti melihat M ke P tadi itu jadi 3. Oke, kan kita mencari titik K ke bidang B, C, N, M. K-nya kita ganti jadi A sehingga kita mencari di tengah-tengah MB. Oke, jadi garisnya gini kira-kira ya. Oke. Nah, untuk kemudian kita mencari luas satu dan luas 2-nya, yaitu luas satu, luas segitiga satu itu 1/2 dikali alasnya itu 4 dan tingginya itu 3. 3. Dengan luas segitiga 2 itu 1/2, alasnya itu akar 13. Jadi akar 13 dikali tingginya itu T karena belum diketahui. Sehingga ini kita bisa coret, ini kita bisa coret. Kemudian ini 4 kali 3 sama dengan 12 sampai dengan akar 13 kali T. Sehingga ini kita bisa pindahkan ruas menjadi 12 per ini 12 per akar 13. Oke, kemudian ini masih bisa kita rasionalkan, kita pindah keluar akarnya, jadi bisa menjadi seperti 12 per 13 akar 13 ya. Jadi jawabannya itu ini. Jadi jawaban yang jarak titik K ke bidang B, C, N, M itu 12 per 13 akar 13.
Oke, jadi yang A, jarak titik A ke garis KM itu akar 182/14. Yang B, jarak titik N ke bidang KLM yaitu 6/10 akar 10. Dan yang E, jarak titik K ke bidang BCNM yaitu akar 12/13 akar 13. Itu sekian dari saya. Terima kasih.